Notorious DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Justisia Mevela NIM 1814080074 dari Tadris IPA Fisika B dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang topik 6 yaitu membran sel. Yang pertama yaitu konsep fisika dalam membran, yaitu gaya elektrostatika adalah gaya yang dikeluarkan oleh medan listrik statik terhadap objek bermuatan yang lain. Gaya elektrostatika ini disebabkan oleh tarik-menarik antara muatan positif dengan muatan negatif. Nukleotid atau karena nukleotid memiliki sifat polar sehingga memiliki kutub di setiap molekul. Berikut adalah struktur membran sel. Membran sel juga merupakan alat transportasi bagi sel, yaitu tempat masuk dan keluarnya zat-zat yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh sel. Struktur membran ialah dua lapis lipid bilayer dan memiliki permeabilitas tertentu, sehingga tidak semua molekul dapat melalui membran sel. Yang kedua yaitu konsep transport aktif pada membran. Tujuan utama dari kedua sistem transport adalah untuk mengangkut molekul dan ion melintasi membran seluler. Lapisan eksternal terdiri dari lapisan ganda fosfolipid yang menjaga kondisi homeostatis sel dan mengatur masuknya bahan. Beberapa protein tertentu bersama dengan membran semi-permeabel mendukung pintu masuk permeabel. Yang ketiga yaitu difusi pada membran. Difusi ialah ion masuk ke dalam sel ketika konsentrasi larutan di luar sel lebih besar daripada di dalam sel. Ion keluar dari dalam sel ketika konsentrasi larutan di luar sel lebih kecil daripada di dalam sel. Difusi adalah proses pasif di mana tidak ada energi yang dibutuhkan untuk kelanjutannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis difusi. Difusi biasa, sel ingin mengambil nutrisi atau terjadi pada molekul atau partikel hidrofobik, tidak berpolar. Partikel akan langsung berdifusi tanpa memerlukan energi dan bisa melewati membran langsung. Yang kedua yaitu difusi khusus. Terjadi di sel yang ingin mengambil nutrisi, terjadi di partikel yang punya polar atau ion. Diperlukan protein yang khusus agar partikel bisa melewati membran. Materi keempat yaitu konsep osmosis pada membran sel. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarut, misalnya air, rendah, ke konsentrasi pelarut, misalnya air tinggi. Membran semi-permeabel harus dapat dilewati oleh pelarut, tetapi tidak oleh zat terlarut, yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Perbedaan osmosis dan difusi. Osmosis yaitu difusi adalah gerakan acak partikel atom maupun molekul gas atau cairan dari daerah berkonsentrasi tinggi menuju daerah berkonsentrasi rendah hingga mencapai keseimbangan. Sedangkan osmosis adalah perpindahan zat pelarut melalui membran selektif permeabel dari konsentrasi zat pelarut tinggi menuju konsentrasi zat pelarut rendah. Pada difusi, partikelnya yang berpindah, tidak ada membran permeabel, dan perpindahan zat terlarut tanpa melalui membran. Dalam osmosis, pelarutnya yang berpindah, adanya membran permeabel, perpindahan zat pelarut melalui membran. Yang kelima yaitu volume transport melalui membran. Adanya transport melalui membran karena adanya gerakan-gerakan yang terjadi pada selaput organel dalam sel. Menghitung volume transport, membuat larutan HCl 20% sebanyak 3 ml dibutuhkan 1,6 ml larutan HCl dengan konsentrasi 37% yang diencerkan dengan 1,4 aquades. Volume larutan tersebut didapatkan dari perhitungan sebagai berikut. 1% kali V1 sama dengan
37% kali 2 kali V2, 37% kali V1 sama dengan 20% kali 3 ml. V1 sama dengan 20% kali 3 ml per 37% sama dengan 1,62 ml. Volume Aquades 3 ml kurang V1 sama dengan 3 ml kurang 1,62 ml sama dengan 1,4 ml. Dengan keterangan persen 1 konsentrasi awal larutan, persen 2 konsentrasi larutan setelah diencerkan, V1 volume awal larutan, V2 volume larutan setelah pengenceran. Yang keenam yaitu konsep peredaran darah pada manusia. Pembuluh darah memiliki peran mengedarkan darah dari daerah jantung. Darah juga merupakan komponen inti dalam proses ini. Darah mengandung oksigen dan nutrisi yang akan disalurkan pada setiap sel-sel tubuh. Sistem peredaran darah ada dua. Yang pertama yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Fungsi darah mengangkut dan menyediakan oksigen untuk sel. Darah mengambil oksigen yang sudah ada di paru-paru dan menyebarkannya ke sel-sel tubuh. Kemudian darah juga mengambil karbon dioksida dari sel dan mengangkutnya ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang ketujuh yaitu prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Prinsip kerja tekanan osmotik pada membran sel. Yang pertama, tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh suatu membran semipermeabel yang dapat ditembus hanya oleh pelarut tersebut. Di sini contoh teknologi tekanan osmotik, yaitu dalam proses pengolahan air. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.